wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ujian rumah tangga bagaikan anak tangga. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ujian rumah tangga bagaikan anak tangga. Punten. Yang namanya anak tangga bertahap. Naik satu undak makin tinggi, naik satu undak makin tinggi, 5 undak makin tinggi, 10 undak makin tinggi. Betul? Apa maksudnya? Semua manusia tanpa kecuali suatu saat akan diberikan ujian oleh Allah. Bu, ujian gampang apa susah? Susah. Kalau lulus naik apa enggak? Naik. Anda lihat Al-Baqarah 155 156. Walanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua manusia tanpa kecuali suatu saat diberi rasa sedikit rasa takut. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobar. Siapa orang sobar? Tiap ada musibah dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Semua manusia diuji oleh Allah. Cuman tiap individu ujiannya beda. Contoh, keluarga istrinya baik, suaminya centil. Ada? Ada. Ada keluarga suaminya baik, istrinya centil. Ada. Keluarga yang lain suami istri baik, anak pertama ngerong-ngerong. Ada. Anak pertama baik, yang kedua nyebelin. Yang kedua baik, yang ketiga, yang keempat semua baik. Bapak kandung nyebelin. Bapak kandung baik, mak kandung nyebelin. Saudara kandung baik, mertua nyebelin. Mertua baik, ipar nyebelin. Menantu minta dijitak. Tetangga nyebelin. Pembantu nyebelin. Ada yang sopir nyebelin. Ada yang ekonomi nyebelin. Ada juga yang kesehatan nyebelin. Punten. Buat apa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, musibah kepada kita? Biar kita menjalani ujian, lulus. Buat apa kalau lulus? Harkat derajat kita di hadapan Allah naik. Ini loh yang dimaksud tangga. Contoh, SD ujian, lulus, naik SMP. SMP ujian lulus naik SMA. Ujian lulus naik S1 terus naik. Begitu pula di hadapan Allah. Diberikan oleh Allah begitu masuk rumah tangga. Namanya orang baru rumah tangga hampir 80% miskin. Lihat lagu dangdut. Makan sepiring berdua. Iya. Minum segelas berdua. Tidur setikar berdua. Saking susahnya. Apa begitu terus? Tidak. Diberikan ujian oleh Allah. Biar mikir nih laki. Biar mikir tuh bini. Bagaimana biar ekonomi naik. Ibadah makin dekat. Sholat malam rajin. Zikir rajin. Muamalah sama orang juga ditingkatkan. Nah ini. Makanya dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, kita wajib bisa mengatasinya. Dan Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naik, ujian lagi, naik lagi, ujian lagi.
naik lagi. Masya Allah. Apa yang sekarang dalam genggaman kita tergantung dari perjuangan kita. Mengatasi ujian. Mengatasi masalah. Yang berat ujiannya, hasil yang diperoleh lebih banyak. Yang ujiannya kecil, hasilnya kecil. Jelas Bu? Inilah yang dimaksud dengan tangga ujian. Makanya sampai satu titik, satu level, ujian apapun terasa cetek karena kita sudah melewati semuanya. Sudah melewati semuanya. Iya. Syaratnya takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, solusinya pasti ada. Nah, oke kalau gitu kita cari solusi pertanyaan berikutnya ya. Sok. Silakan, siapa lagi yang mau nanya? Ungu udah oranye sekarang, oren. Silakan Ibu. Oren. Aja Bu. Enggak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Siti Khairiyah dari Majelis Asy'ada Masjid Raya Agung Bandung. Mangga. Kita curhat Mama yuk. Tanya Mama yuk. Kita tanya Mama yuk. Ayo. Dari Masjid Agung Bandung ini. Iya. Weh, jam berapa dari sana? Jam 12 malam. Siang. Ya, sehat semuanya ya. Walaupun gak mandi tetap cantik. mandi. Iya mandi. Silakan Bu Siti. Begini Mama, saya sudah berumah tangga hampir 40 tahun. Alhamdulillah. Kami punya anak satu-satunya setelah kami menantikannya kurang lebih 15 tahun. Masya Allah. Anak kami sekarang sudah semester 7 Mama. Hanya yang menjadi pertanyaan saya, setelah penantian lama ini dan anak saya sudah semester 7 ini, rasanya ada yang salah dalam mendidik karena kami berharap anak kami jadi anak yang soleh misalnya. Anak kami laki-laki Mama, inginnya sih anak kami jadi hafidz Quran misalnya ya. Ya. Tetapi perasaan kami sudah mendidiknya dengan optimal gitu, tetapi tidak seperti yang kami harapkan. Tidak terwujud. Apakah memang ini kami yang salah atau kami terlalu ngotot pingin punya anak gitu sampai mati-matian harus mewujudkan impian kami punya anak. Begitu Mama, bagaimana solusinya? Bu Siti Khairiyah, saya yakin kita semua berharap anak kita soleh dan solehah, betul? Bu Siti, yang namanya anak, semua manusia normal pasti pengen anak. 15 tahun sungsang sumbel berusaha. Akhirnya oleh Allah diberikan. Kewajiban kita mengandung, melahirkan, mendidik, mengarahkan, mendoakan. Hasilnya serahkan kepada Allah. Bu, kita harus tahu. Yang memberikan warna kepada anak ada 4 faktor. Faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan, tontonan dan bacaan. Sudahkah 4-4-nya benar? Dalam keluarga dididik benar nggak nih anak? Masukin ke sekolah yang islami nggak? Lingkungannya siapa? Kalau kita pengen anak hafal Quran, masukin dong ke pesantren tahfidz Quran. Kalau Anda pengen punya anak hafal Quran, dimasukin ke SMA umum. Jaka sembung mawa petei, nggak bakal terjadi.